ibunya. Dalam Islam ini belum pernah terjadi. Aus dan Khawlah ini orang pertama kali yang melaksanakan zihar. Pertama kali. Tapi sebelumnya orang-orang kafir, orang Quraisy ini umum. Ada ungkapan zihar. Umum, cuma dalam Islam ini pertama kali dan bisa jadi satu-satunya era Nabi. Kenapa nanti dibahas bahwasanya ini ungkapan yang nggak benar. Sudah pernah ada, tapi nggak benar. Ini bahasa mungkin kalau kita telah cara bagaimana Islam mensyariatkan. Walaupun itu nggak umum, tidak dibenarkan dalam hukum kita, dan mungkin tidak diperbolehkan untuk dilanggengkan, tetap itu dibahas dalam Islam. Makanya Islam membahas namanya perbudakan. Bukan berarti Islam mendukung perbudakan, salah. Islam membahas zihar, bukan berarti Islam menganjurkan zihar, bukan. Hukum itu tetap perlu ada, dibahas dan diabadikan. Kenapa? Agar pola fikir bagaimana semangat Islam untuk menghapus perbudakan, bagaimana semangat Islam untuk beretika. Dulu ada etika zihar dan dianggap hal yang lumrah, menurut Islam tidak. Nah, Khawlah begitu dizihar, konon suaminya Aus ini nyesel. Begitu dia menyesal, Aus ini pemalu, ngongkon garwone Khawlah, "Bu, aku kadung zihar, sampeyan coba tanglet ke Nabi, berkonsultasi kepada Nabi." Maka datanglah Khawlah kepada Nabi, terjadi dialog. Jadi biasanya sahabat itu kan dan mungkin termasuk di kalangan santri atau warga datang ke rumah kiai itu kan selalu yai hukum ini kinapa? Yo gini, langsung bla bla bla, sama kurang lebih gini, kurang lebih seperti itu. Khawlah bertanya, "Nabi, hukumnya zihar itu apa?" Nabi belum ada ayat tentang zihar, belum ada, karena belum pernah terjadi. Ayat tentang zihar belum ada, wahyu Allah tentang zihar juga belum ada. Maka Nabi memberikan pendapat pribadi. Rasulullah, yo karena nggak ada dasar, ya kurang lebih sama lah sama yang dulu-dulu. Dulu-dulu itu apa? Hukum zihar di kalangan orang kafir Quraisy statusnya sama dengan talak, bahkan lebih buruk daripada talak, lebih ekstrim daripada talak, karena Nabi nggak ada panduan pendapat Nabi yang ngikuti hukum sebelumnya. Dan itu juga nggak heran, karena dalam hukum Islam Nabi ketika belum turun nas yang pasti baik Al-Quran maupun hadis, Nabi sering mengikuti tradisi standar agama terdahulu. Contoh, kemarin kita bahas masalah puasa. Puasa kita umat Islam ketika wajib puasa, bagaimana cara puasanya? Belum ada teks, belum ada perintah dari Allah baik wahyu yang akhirnya menjadi hadis atau wahyu yang akhirnya menjadi Al-Quran. Ketika belum ada, Nabi langsung ikut puasanya umat terdahulu, yaitu Yahudi dan Nasrani. Puasanya Yahudi dan Nasrani apa? Puasanya mulai
subuh sampai maghrib, begitu maghrib buka sak cukupe sampai isya, begitu isya puasa lagi sampai ketemu maghrib lagi. Itu puasanya orang Yahudi dan Nasrani sebelum ada perintah tata cara Al-Quran, perintah tata cara Islam. Baru habis itu ada perubahan sehingga puasanya sama seperti kita. Begitu juga dengan zihar. Ketika tidak ada nas, belum ada wahyu dari Allah tentang zihar, Nabi mengambil hukum yang berdasarkan umat terdahulu. Umat terdahulu apa? Yaitu soal bahwasanya sama dengan talak. Khaulah gak srek, maka sedikit loh kok ngoten Nabi, bahasa kasarannya. Apakah tidak ada perbedaan antara Islam dengan umat terdahulu? Kok sama saja? Inilah yang disebut tujadilu, seakan-akan mendebat, tetapi bukan mendebat, cuma bahasa nanti turojiu. Jadi murojaah itu timbal balik diskusi, bukan dari Nabi terhadap umatnya terus diam, dan itu yang sering terjadi. Ini enggak, khaulah ini berbalik tanya. Ini juga memberikan pengertian terhadap kita itu boleh bertanya balik kalau tidak sesuai dengan pendapat kiai, pendapat ustadz. Makanya di sini itu alhamdulillah saya senang banyak bertanya, dan jika tidak cocok gak apa-apa, tanya ulang. Loh kok gitu? Dan itu sesuai konsep Al-Quran. Tujadilu gak apa-apa. Ada lagi juga pendapat bahwasanya inilah pentingnya para wanita banyak ngaji dan banyak bertanya. Termasuk Nabi itu memuji sahabat wanita Ansor. Kenapa? Karena nggak malu dalam bertanya. Tanya urusan rumah tangga, bahkan mohon maaf urusan jeroan, urusan haid. Nabi tandane haid darahnya seperti apa, istihadah seperti apa, itu tanya. Bukan nggih gak paham. Tanya. Ini metode Al-Quran. Nah, Nabi ketika ditanya, kok begitu Nabi? Kok tidak ada bedanya Islam dengan syariat terdahulu? Ya begitu, belum ada wahyu. Pulang, ada yang meriwayatkan, seingat saya Aban Nas itu menceritakan pulang dulu ya, menceritakan pulang dulu, wadul malam-malam di Gusti, malam-malam wadul kepada Allah. Ya Allah, kenapa malam-malam? Dalam riwayat yang lain tidak, wadulnya itu dalam hati, wadulnya khaulah itu dalam hati. Kok ngene re? Dalam hati langsung wadul ten Gusti Allah. Dalam riwayat ini kalau nggak salah belum sampai pisah majelis turunlah ayat ini. Qad sami Allah, Allah telah mendengar ucapan qaulallati tujadilu, qaulallati ing ucapane wong wadon tujadilu kang berdiskusi dengan engkau fi zaujiha dalam masalah suaminya, watashtaki lan wadul sapa allati ilallahi maring Gusti Allah. Orang Allah telah mendengar dialogmu dengan orang yang berkonsultasi atas kasus suaminya. Ini juga nggak usah wong lanang ngongkon bojone gak pantas. Ini ada kasusnya. Suaminya pemalu, ngongkon garbone, ngongkon bojone, ada. Watashtaki ilallah dan wadul
ilallahi maring Gusti Allah, wallahu dan Allah iku yasma'u mireng sapa Gusti Allah tahawurakuma ing dialog kalian berdua. Innallaha sak temene Gusti Allah iku sami'un maha midanget basirun tur maha mirsani. Ini perlu dipersamakan persepsinya, karena saya dulu juga sering salah waktu nyantri itu kadang-kadang salah persepsi, tapi harus disamakan persepsinya. Ini bukan berarti Nabi, mohon maaf, kadang-kadang teguran Allah terhadap Nabi karena kasus-kasus tertentu itu bukan berarti kekurangan Nabi. Ini seakan-akan kan Gusti Allah ditegur sama Nabi ditegur sama Allah gara-gara memberikan jawaban yang salah. Ini kalau salah persepsi. Ada lagi kasus abasa wa tawalla. Nabi Muhammad ditegur gara-gara ketika sedang berhadapan dengan orang pembesar-pembesar kafir Quraisy, datang sahabat Abdullah bin Ummi Maktum tanya Nabi, berikanlah saya petua, berikanlah saya mauizah. Sedang menghadapi banyak orang. Abdullah bin Ummi Maktum ngapunten buta, datang minta ngaji. Nabi tidak mendengarkan ini, sedang konsentrasi ini cuma gini. Ditegur langsung sama Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ada lagi kasus banyak Nabi itu ditegur. Dalam kasus ngucap insya Allah itu ditegur Nabi. Ini harus difahami. Itu bukan karena Nabi, kelemahan Nabi, bukan. Ini settingane Gusti Allah, skenarione Gusti Allah. Harus difahami. Al-Quran itu kan azali, sudah dari zaman dulu sudah ada. Teksnya itu sudah seperti ini. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka. Bayangkan jika ada teks tapi tidak ada terjadi kasus. Bingung nggak umat Islam? Maka Allah langsung memberikan ini harus ada kasus, skenario, diskenariokan dulu sama Allah. Tujuannya apa? Agar kita umat Islam, kita yang zaman sekarang faham begini loh, kasus itu terjadi. Bukan karena Nabi tidak bisa jadi memang tidak diberikan sama Allah agar skenario ini terjadi dengan sempurna. Sama dengan abasa wa tawalla, sama dengan kasus insya Allah, dan banyak sekali. Tujuannya agar kita faham. Al-Quran itu azali dan bunyinya akan seperti ini. Jika tidak ada kasus, kita sebagai umat setelahnya, jauh setelahnya bingung apa yang terjadi. Dan ini juga memberikan gambaran kepada kita metode terbaik pembelajaran adalah dialog, 2 bercerita, 3 teater. Teater itu penting. Maka jika kita, dan mohon maaf, kita itu sudah mulai banyak dan hampir nggak ada latihan di sekolah-sekolah itu teater, memperagakan, bukan harus teater, memperagakan. Kalau di pondok ada, kita ada lomba apa? Kalau di memperagakan kasus fikih apa? Bukan. Kalau pas Rejab itu loh, drama. Jadi di pondok itu Alkitab lupa saya namanya. Jadi ada orang satu santri membaca kitabnya, lalu diperagakan kasus mayit, ya diperagakan, bahkan didramakan sebelumnya
kasus misalnya tiba-tiba diracun, mati dan sebagainya, itu didramakan. Apalah, lupa aku namanya. Lupa saya namanya. Itu ada namanya mendramakan. Itu harus, ini metode terbaik. Kenapa? Itu akan terekam dengan baik. Pun wallahu yasma'u tawahhurakum. Kasusnya baru allazina yuzahiruna, allazina utawi pira-pira wong akeh, yuzahiruna kang mendhihar sapa allazina minkum saking sira kabeh, mendhihar sapa min nisaihim saking pira-pira garwane allazina, mahunna kang ora ana utawi nisaihim iku ummahat, mahunna kok ummahatihim, umat mahunna kang ora ono, bukan utawi kang ora ono sapa nisaihim ummahatihim. Apa jadi apa ini? Mahunna iku ummatihim ibuke allazina in ummahatuhum, angin sak temene ibuke allazina iku illallai kejaba pira-pira wong wadon akeh, waladna kang nglahiraken sapa allaihum ing allazina, wa innahum lan sak temene allazina iku la yaquluna yaktine ngucap sapa allazina mungkaron ing perkara kang Allah kang mungkar, bayane minal qauli saking ucapan, wazura lan goro, wa innallaha lan sak temene Gusti Allah iku lafun maha ngapura, ghafurun tur maha ngapura, afun memaaf, ghafurun tur maha ngapura. Orang-orang yang menzihar istrinya padahal mereka bukan ibunya, menzihar mensamakan orang itu dengan punggung ibunya. Kenapa punggung? Punggung itu dalam bahasa Arab biasa dipakai tempat untuk numpai, sama dengan kelet kuda dan sebagainya, nek numpak lah no punggung. Maka menyamakan istri dengan punggung ibunya dalam artian, mohon maaf bahasa rodot vulgar, menyamakan istri dengan menumpai, mohon maaf, numpai ibuke. Numpai ibu itu haram napa mboten? Bae haram. Nyamakan istri bahasa kasaran, mohon maaf vulgar, menyamakan numpai bojo padha ambek numpai ibu iku mbahe haram, padha ambek mbahe tolak. In ummahatum sak temene ibumu iku sing lahirno awakmu. Maka ucapan ini zihar, menyamakan istri dengan punggung ibunya, itu adalah ungkapan mungkar, ucapan yang dibenci, yang enggak baik, dan bohong, wazuro dan bohong. Kenapa bohong? Ya jelas bohong, menyamakan istri dengan ibu. Makanya zihar ini tidak insya Allah tidak diabadikan dengan perbuatan, tetapi dalam kapasitas ilmu tetap ada. Wa innahum la yaquluna wallazina, bagaimana mereka yang ingin kembali, wallazina utawi pira wong akeh, yuzahiruna kang zihar sapa allazina min nisaihim saking garwane allazina, summa yauduna mongko nuri pingin balik sapa allazina lima maring barang qalu kang ngucap sapa allazina, bagi mereka yang sudah pernah zihar terus ingin kembali. Ini kalau nggak salah, makanya disebut mungkarom minal qauli wa zura. Kalangan orang kafir, kalangan orang kafir dulu itu, umat terdahulu, hukumnya sama dengan talak bain.
gak bisa balik lagi. Bukan talak biasa, talak bain. Nah ini pingin balik lagi. Dalam riwayat mereka ini kan si Khawlah ini anaknya sudah besar. Aku nek ditalak bojoku terus urip nang ndi? Wadule Khawlah nang Gusti Allah niku, Gusti, kalau saya ini talak bain sama suami saya, terus saya kemana? Kawin mana ya wis gak payu. Wa tashtaki ilallah. Maka kalau istrinya ini pingin kembali, bagi suaminya pingin kembali, fatahriru raqabatin, maka kafaratnya apa? Memerdekakan budak min qabli ayyatamassa, saking sadurunge demek-demekan sapa wong loro. Jadi memerdekakan budak sebelum terjadi hubungan suami istri. Zalikum utawi mengkono fatru qabati min qabli ayatamasa iku tu'azuna den mauizoi sapa sira kabeh bihi kelawan zalik wallahu utawi Gusti Allah bima kelawan bareng tak maluna kang mergawe sapa sira kabeh iku khabirun kang maha memperhatikan. Kafaratnya pertama adalah memerdekakan budak sebelum melaksanakan hubungan suami istri. Faman lam yajid faman mongko utawi sapane wong iku lam yajid ora nemoni sapa man fasyamu syahraini mongko utawi poso fasyamu syahraini mongko iku poso 2 wulan mutatabi'aini hale berturut-turut. Jika tidak mampu memerdekakan budak maka dia tidak menemukan, di sini tidak menemukan, ada beberapa kasus tidak menemukan itu. Pertama, tidak ditemukannya budak. Zaman sekarang mencari budak nggak ada, atau zaman dulu masih ada budak, budaknya ada tetapi duitnya tidak ada. Ini makanya menggunakan famalam yajid. Fasyamu syahraini mongko utai puasa 2 bulan berturut-turut. Jika dapat 15 hari terus gak kuat mokel, maka dia harus mulai dari 1 lagi. Ini syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa, saking ing dalam sadurunge demek-demekan sapa wong loro. Jika tidak mampu, faman lam yastati, faman mongko ten sapane iku lam yastati ora mampu sapa man, tidak mampu berpuasa berturut-turut karena tua atau karena sakit, fa it'amu sittina miskina, mongko utawi memberikan makan 60 orang miskin. Jika tidak mampu puasa maka memberikan makan 60 orang miskin. Zalika utawi mengkono litukminu supaya iman sapa sira kabeh billahi kelawan Allah wa rasulihi lan utusane Gusti Allah. Watil ka utawi mengkono iku hududullah, batesane Gusti Allah. Walil kafirina lan iku maring wong kafir azabun utawi siksa alimun kang pedih. Ini kafaratnya zihar berdasarkan berurutan: merdekakan budak, puasa, jika tidak mampu memberikan makan 60 orang miskin. Ini berurutan. Kalau nggak salah di kasus ini Aus ini miskin, nggak punya duit juga, maka Nabi memberikan separuh, 60 sok, 10 sok. Jadi Nabi urun. Ini pemimpin sejati. Ketika rakyatnya, umatnya tidak mampu, Nabi urun. Aku duwe sepertiga dikasih. Khawlah itu juga punya uang, mampu sepertiganya, yang sepertiganya baru Aus.
Istri pun zaman dulu, istri pun ketika walaupun ini urusan sing lanang, ketika sing lanang gak mampu, istri juga tidak boleh lepas tangan. Ini kasus. Kadang, lha kula tanggung jawab sing lanang, tanggung jawab suami adalah begini. Suami lepas tangan, istri lepas tangan. Kasus dulu ini terjadi. Khaula pun urun. Jadi enggak saklek. Ada kadang beberapa tahun belakangan itu kan ada kelompok-kelompok yang pingin kembali ke syariat, tanggung jawab semua tanggung jawab suami, sing wedok duit suami adalah uang istri adalah uang istri. Loh, ya kalau bahas masalah saklek-saklekan secara syariat hukum, iya memang begitu. Tapi ternyata Islam nggak sekaku itu. Buktinya nanti entar ada di asbabun nuzul ini nanti khola urun. Ada Ummu Salamah kalau nggak salah. Ummu Salamah itu yang menafkahi suaminya. Ummu Salamah itu kaya. Beliau yang menafkahi suaminya, sampai ada pertanyaan, Nabi, apakah saya dapat pahala ketika saya harus menafkahi suami dan anaknya? Iya, dapat pahala. Jadi tetap dalam kasus Islam itu tidak saklek, walaupun ngomong secara hukum seperti itu. Uang suami adalah uang suami dan istri, uang istri adalah uang istri. Tapi dalam kasus kehidupan sehari-hari Islam gak saklek banget. Saya tadi mau ngomong apa? Nah, kasus berurutan begini kadang melihat situasi, kondisi, toleransi, pandangan dan jangkauan. Nggak usah disingkat. Ada beberapa kasus, contoh, salah seorang ulama suatu saat dimintai fatwa tentang seorang sultan, raja, berhubungan suami istri di siang hari. Ini kurang lebih kafaratnya sama. Tapi ketika seorang sultan ini minta fatwa ke kiai, ke ulama, jawabannya ulama apa? Kafaratnya adalah puasa 60 hari berturut-turut. Walaupun awalnya kalau melihat berurutan itu merdekakan budak dulu. Diprotes, ada santrinya bertanya, Yai, apakah Anda berlawanan dengan Al-Quran? Al-Quran ini konteksnya enggak harus tahlil rokobatin. Bukan itu. Ini kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maksudnya gini, kebijaksanaan seorang ulama. Kalau aku langsung tak berikan fatwa merdekakan budak, iki sultan duwe wake gak kapok, dia tidak akan jerah. Besok baleni mana merdekakan budak gampang, atau memberikan makan 60 orang miskin ya mudah banget buat orang super kaya. Tapi suruh puasa 60 hari kapok temenan. Jadi ini fatwa seorang ulama bisa jadi, mohon maaf, bisa jadi kadang seakan-akan berlawanan, tidak sesuai dengan konteks Al-Quran. Tapi memang ada namanya kebijaksanaan dalam fatwa. Jadi jangan gampang-gampang menghukumi berlawanan dengan Al-Quran dan hadis. Al-Mufradat, sampai nanti di kita ya. Al-Mufradat tujadiluka maknanya apa? Aitu roji'uka, tegese berdiskusi. Muroja'a itu kembali, roja'a saling kembali, artinya
tanya jawab, terjadi dialog. Paling enak turojiuka, berdialog dengan engkau, berdialog dengan ka ing sira fi sya'ni zaujiyah, ing dalam kasus suaminya allati. Wal mujadalah utawi mujadalah, makna asalnya mujadalah iku al munadzarah, berdebat. Wal mukhosamah khosamah sot bukan dot. Wal mukhosamah lan saling bermusuhan. Jadi debat mujadalah itu asal katanya adalah berdebat, adu argumen. Wa fil hadis, lan iku ing dalam sebuah hadis ada sebuah ungkapan, ma utawi barang utia kang den paringi sapa kaumun kaum al jadala ing debat iku illa dhallu, kejaba tersesat. Jika seorang kaum diberikan kemampuan untuk pintar berargumen, maka mereka akan tersesat. Dan mohon maaf, kondisi Indonesia zaman sekarang itu semua orang diberikan kebebasan untuk berargumen sak ngawur-ngawure. Maka jika mohon maaf tidak ada ketegasan illa dhallu, maka kecuali mereka akan tersesat. Kita jika terlalu diberikan kebebasan, apa batasannya? Ya benar, sekarang misalnya orang menuduh, memberikan framing, ya udah kasusnya Pak, hukum biar jerah. Gak cangkeme sak lecek-lecek ngomong sak karepe dhewe terus maaf beres. Cek gampang. Ini bukan masalah gampang dan tidak, bukan masalah maaf dan tidak, tapi masalah biar utia qaumun al-jadalah, biar orang itu gak sembarangan berargumen ngawur. Harus ada kasus hukum, biar orang gak berani sembarangan ngomong kalau tidak mempunyai data. Bisa saja langsung ngomong sakarep-karepe dhewe. Sekarang zaman sekarang ini di netizen itu berkembang sak ngawur-ngawure wis. Dan merasa dia didukung netizen, akhirnya dianggap benar. Dan emang ada sebuah ungkapan, sebuah kesalahan jika didukung banyak orang maka akan menjadi benar. Maka ini harus ada ketegasan hukum. Nggak boleh maaf beres, nggak boleh. Kenapa? Agar kita tidak masuk dalam ma'utiya qaumun al-jadala illa dhallu. Wal murad utawi kang den karepaken bil hadisi kelawan hadis ini ma'utiya qaumun al-jadalah iku al-jadalu, debat alal batili, ing atase perkara kang batil. Debat yang tidak debat kusir, tidak ada tujuan, hanya untuk cari rating kalau bahasa sekarang. Debat yang terjadi mohon maaf di televisi sekarang hanya cari rating, semakin tukaran, semakin sawat-sawatan, ratingnya semakin tinggi. Ini yang dilarang, yang digambarkan sama hadis ini, debat seperti ini. Maki-makian, ilo-iloan, sama seweneng sing duwe TV, lari sih ya sing nonton. Dan itu mohon maaf, hadisnya jelas. Jika itu diterus-teruskan akan tersesat. Siapa yang tersesat? Semuanya. Saat ini umat bangsa Indonesia hampir tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Pokoknya viral itu benar. Saat ini tersesat semuanya, sebagian besar ya. Bahkan mohon maaf, orang-orang terpelajar, saya contohkan beberapa teman-teman saya yang saya tahu, yang ngalim lah, gampang terframing sebuah berita
yang muncul di TikTok yang sudah dipotong, apalagi ada AI ngomongi gini jadi gitu. Dia membenci tanpa dasar, dan ini bukan orang biasa, bukan, mohon maaf, orang nggak berpendidikan, terframing qad illa dhal, maka akan tersesat. Harus dihentikan ini. Caranya menghentikan apa? Siapa yang ngomong tanpa data, kasus pidanakan. Itu solusinya. Maaf, tiada. Oke, maaf, iya, tapi kasus hukum tetap berlaku. Watolabul mughalabati, lan golek kemenangan bihi kelawan jadal, berdebat hanya untuk cari menang, engkel-engkelan wis tanpa bukti gak apa-apa, yang penting ngomongi banter. Itu yang terjadi. Mohon maaf yang punya kitab direvisi, la li izharil haq, la li izharil haq, bukan ora untuk menampakkan kebenaran. Jika diskusi untuk menunjukkan kebenaran, fa inna zalika, mongko sak temene mengkono-mengkono izharul haq iku mahmudun, den puji. Diskusi yang untuk menunjukkan, mencari kebenaran, mencari solusi, mencari titik terang, itu dipuji. Liqaulihi ta'ala, krana dawuh Gusti Allah Ta'ala, wajadilhum, lan diskusilah dengan mereka, billati kelawan argumen, hiya kang ana utawi alati iku ahsan, luwih bagus. Berdiskusilah dengan cara yang lebih bagus, dengan argumen yang lebih bagus. Tampakkan boleh jika untuk solusinya seperti itu. Tapi kalau sudah diskusi cuma main banter-banteran omong, saya pernah ada di orang akademisi ketika diundang ILC, walk out, langsung berkomentar, ini bukan diskusi, ini sudah tidak beretika diskusi, keluar. Maka kita pun begitu, jika ada diskusi yang tidak mencari titik terang, yang tidak mencari, keluar aja. Podo ambek diskusi ngapunten dengan keledai. Lah keledai itu gak perlu diajak diskusi, gepuk. Iya, itu logikanya, nggak bisa disamakan. Lali wal murad utai kang den karepaken huna ing dalem iki ayat iku al murajaatu, diskusi, dialog timbal balik fil kalami ing dalem ucapan. Tastaki itu apa? Asyakwa utawi syakwa iku izharul bathi, bukan baiti. Izharul bathi, menampakkan kegundahan, menampakkan kesusahan. Wamalan barang intawat kang bulet alaihi ing atase wong opo an nafsu jiwa. Bayani jiwa apa minal hammi saking duka wal ghammi lan sedih. Syakwa itu apa? Wadul itu apa? Menampakkan kesusahan, menampakkan kesedihan, menampakkan keruwetan. Bisa jadi menampakkannya melalui lisan, yaitu wadul ngomong, bisa jadi dengan ekspresi dalam hati. Gusti, utang kula kata Gusti ini ku sakwa. Gusti ngapunten. Ini bahasa kasarannya juga ketika seseorang mencari keadilan di dalam dunia nggak bisa, mencarilah keadilan langsung ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tuluna Gusti Allah ta'ala. Wa fit tanzil lan ing dalam Al-Qur'an kang den turunaken ada ungkapan
Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Surat Yusuf. Innama ashku angin pestine wadul sapa ingsun. Bathi ing duka ingsun wa huzni lan sedih ingsun ilallah maring Gusti Allah. Kalau nggak salah ini dawuhe Nabi Yakub. Wasyaka wastaka, kalimat syaka wastaka bimakna wahidin, kelawan makna yang sama, makna yang satu. Tahawura, al muhawara utawi muhawara iku al murajaah, dialog fil kalami ing dalem ucapan. Pun sak menten mawon, barangkali ada pertanyaan, dan saya harap sesuai dengan konsep Al-Quran ini kudu banyak dialoge. Makanya tak kasih waktu yang lebih banyak. Monggo. Belum. Kamu kan mau tanya yang dulu kan Siap. saya tanya hukum sahabat dan hukum fleksibelnya. Ketika anak saya itu memanggil istri itu dengan panggilan ibu, apakah saya sebagai suami memanggil ibu juga itu diperbolehkan? Hukum sahabat dan hukum fleksibelnya gimana? Yang kedua, apa hubungannya ketika suami memanggil istri dengan sebutan nama, namanya saja, panggil ibu atau panggil yang lain? Dan yang ketiga, ini yang saya salut, saya punya teman ini mulai bujang sampai nikah. Nah, ini temannya itu saling, dan semoga ini sampai tua, yaitu tak sol. Dan semoga programnya ini dibawa sampai kakeknya. Mantus sebelumnya. Terima kasih. Memang ada kekhawatiran, ada beberapa orang itu mempunyai kekhawatiran manggil istrinya ibu, bunda, umi itu dianggap zihar. Bukan zihar. Ini baik saklek maupun enggak, ini bukan zihar. Zihar itu menyamakan, menumpai, bukan menyamakan manggil. Nanti nggak tahu di belakang itu soal menyebut wajah, menyamakan wajah istri, menyamakan kadang seorang laki-laki, bukan kadang, hampir seorang laki-laki ketika mencari istri itu biasanya lebih banyak karena ada kesamaan di calon istri dengan ibu. Secara psikologis rata-rata entah karena mirip lomane, mirip cara jalannya, ada kemiripan, itu umum itu. Dan ketika apa sih, kadang-kadang bojo kan takon apa sih sampean aku seneng sampean mergo sampean iku mirip ibuku dalam lomane. Apakah itu zihar? Bukan. Yang dimaksud zihar itu zihar geger, bukan karena geger posturnya, tapi masalah numpai. Jadi manggil istri mi itu bukan zihar, itu lebih cenderung ngajari anak untuk manggil ibu. Ini biasanya dimulai dari awal. Tujuannya apa? Agar membiasakan anak manggil ibu dengan umi, manggil ibunya dengan, pastilah sampean manggil istri sampean pakai nama bunda, maka anaknya akan manggil bunda. Kenapa? Ini tarbiyah, pendidikan. Coba sampean manggil istrinya dengan nama langsung inem, anak pasti ngikut manggil inem. Karena apa? Ini tarbiyah, mendidik anak agar kita. Nah, baru manggil yang ini nanti kasus-kasus khusus toh. Nabi sendiri memanggil istri-istrinya tidak dengan namanya langsung. Kebetulan Nabi garwo-garwonya ini
kebetulan tidak punya putra semua. Maka yang terkenal itu Siti Aisyah, ya Humairah, wahai yang mempunyai wajah kemerah-merahan, saking putih ini kalau malu gampang kelihatan merahnya, nggak perlu pakai ros pipi, tidak perlu. Sekarang kan merah pakai apa? Pakai ros pipi, tidak. Saya yakin istri-istri Rasul, saya yakin mereka diberikan nama panggilan yang sangat mesra. Gak usah begitu, Sisir saja Nabi itu dikasih nama panggilan. Sisir, pedang, kuda, dikasih nama panggilan yang menghormati. Itu Rasulullah. Lah kalau Cak Son, alhamdulillah masih muda. Masalah ada sebuah riwayat, sebuah cerita, ada kakek-kakek itu nek manggil istrinya sayang, habis itu manggil beb, habis itu cintaku. Koncol temannya itu, wih mesrai. Kok iso sampean mesra? Ojo ngomong-ngomong, aku lali bojoku iku sapa jenenge? Manggil sayang bukannya mergo anu lali, aku bojoku sapa yo? Kurang lebih itu. Monggo yang lain. Oke. Mas 51, oke. Bila lah. Lidah hati. Ini jadi Kayaknya dilarang. oh justru pakai lah. Coba wa talabul mughalabati lan golek kemenangan li izharil hak, nyambung enggak? Karena itu harus ada lah. Ini lihat, tak ulang. Wa ma utiya qaumun al-jadala illa dhallu, maka ini adalah mazmum. Orang yang diberikan, kaum yang diberikan kemampuan untuk jadal, maka mereka akan tersesat. Wal murad utai kang dan karban bil hadis, dengan jadal yang termazmum ini iku al jadal alal batil. Koma wa talabul mughalabati lan golek kemenangan. Wa talabul mughalabati bihi lan cari kemenangan bihi dengan jadal. Jadal yang hanya cari menang. Ini baru titik. La li izharil haqi, bukan diskusi debat yang untuk mempertunjukkan kebenaran. Ini baru titiknya di adalah tadi. La li izharil haqi. Coba angan-angan pasti bingung kalau Mahmudun lali izhari, kecuali lali izharil haqi, bukan untuk menunjukkan kebenaran. Jika menunjukkan kebenaran fa inna zalika mahmudun, gitu. Yang depan itu diputus dengan la, titik lali izharil haqi, bukan terjemahannya hadis. Mohon maaf ini karena berkomentar diskusi tentang kitabnya. Yang dimaksud dengan ini hadis adalah diskusi yang jelek, cari kemenangan, titik, bukan untuk yang menunjukkan kebenaran, karena yang menunjukkan kebenaran itu dipuji, gitu maknanya. Ada titik tadi, wa talabul mughalabati bihi, titik. Paragraf selanjutnya, titik, la li izharil haqi, bukan debat yang untuk menampakkan mencari kebenaran. Fa inna zalika, mongko untuk mencari kebenaran itu mahmudun. Jadi dipisah dengan la.
Coba kalau langsung liizharil haqi nggak bisa, karena antara sebelumnya itu min, sesudahnya min, sesudahnya plus, maka min kali min plus harus ada la agar bisa menjadi plus. Karena ada banyak kalimat yang memang tak betul sih. Jadi ada min. Jadi diskusi debat itu kan min. Maka agar min diskusi itu menjadi min, maka ditambahi kalimat min yaitu la, sehingga kalimat setelahnya ini menjadi plus. Min kali min jadi plus. Ini cuma bahasa di dalam kitab yang kalau pemahaman saya harus di titik dikasih la, karena min kali min menjadi plus. Dan yang lain Cak Son gak menarik kalau Cak Son gak tanya. Tanya jenengan monggo. Ada yang tanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya seperti jihad tadi kan jihad itu kayak salah, jadi terucap ini bisa saja dari hal menyanjung ataupun marah gitu ya. Biasanya kalau tadi menyamakan sama ibunya gitu. Tapi kalau ini menyamakan dengan mertuanya gitu ya. Apakah ini juga berdampak zihar juga, misalkan dari segi sifat ataupun bentuk gitu. Tadi kan ibunya sendiri, kalau dari di mertuanya sendiri gimana? Ampun. Matur nuwun. Nanti ada di 57 hukum ketiga. Semua hampir sebagian besar ulama berpendapat bahwasanya zihar itu khusus menyamakan dengan ibu. Ibunya yang penzihar. Misalnya kalau ada zohri ukhti dan sebagainya, sebagian besar menurut mazhab Syafi'i itu disamakan dengan jika disamakan dengan alawat saya awil musahara awil radha, menurut mazhab Syafi'i itu kurang lebih sama dengan zihar, menyamakan, tapi punggung ya, menyamakan dengan punggung, bukan menyamakan dengan yang lain. Dibahas tadi pertanyaannya Ustadz Fatoni, wa amaman qala li imratihi ya ukhti aw ya ummi ala sabilil takrim wa tauqir fa innahu la yakunu ziharon. Manggil bukan ibu tapi ibuku, itu bukan zihar tapi makruh. Bukan bu tapi ibuku, ada kunya ini. Wong betutu ibu kok nyeluk ibuku. Tapi lain kan sebutan mama dan sebagainya itu kan beda lagi. Ternyata sudah dibahas di dalam kitab ini. Memanggil istri ibuku, bukan hanya ibuku, itu saja bukan zihar, tapi makruh. Ada kunya, tapi kalau ibu dan sebagainya insya Allah nggak ada masalah. Tadi hanya harus semua ulama sepakat khusus ibu. Cuma dalam beberapa kasus mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i di salah satu pendapatnya, alias sebenarnya bukan mazhab Syafi'i secara keseluruhan, itu termasuk
zihar. Wa zahaba Abu Hanifah wa Syafi'i ila annahu yuqasu 'alal dikiaskan dengan ibu. Siapa saja mereka yang diharamkan secara selamanya. Lagi-lagi yang disamakan zohar. Zohar ada nggak bahas masalah geger? Kenapa? Karena yang dibahas kalau kemarin saya baca teksnya itu, karena punggung adalah tadi tempat numpai, podo ambek numpai ibu lah, podo ambek ngapunten bahasa kasaran numpai ibu itu apa numpai ya haram, podo ambek berhubungan ambek ibu lah, podo ambek ya, makanya mungkaron minal qauli wa zura, nggak boleh menyamakan berhubungan dengan istri sama dengan berhubungan dengan ibu sendiri. Itu kan ucapan dan enggak orang Arab pun tidak mungkin itu terjadi. Jadi lagi-lagi dihar menyamakan istri, karakter, muka, insya Allah nggak ada masalah. Termasuk tadi manggil ibuku itu makruh, kunya long butuh ibu kok, tapi nama ibu bu manggil hanya sekedar panggilan, insya Allah nggak ada masalah. Nah, kalau menyamakannya itu sebenarnya pada pas ibarat ujian masalah kecocokan. Lah ya itu tadi menyamakan karakter, insya Allah nggak ada masalah. Menyamakan karakter ya umumnya ya, saya terus terang misalnya ini istri itu kadang-kadang kan ya nanya mungkin sama kenapa sih yang manggil Caksan ya kok sampean iku seneng ambek milih aku iku iki biasa wong wedok iku sering akan bertanya sampean iki milih aku iku opo sih. Nah, kalau salah satu karakter ya karakter. Di antara karakter yang saya sukai adalah ya tentu banyak lah yang itu yang pasti banyak. Cuman kadang-kadang kalau disebutkan semua itu gak habis-habis. Tapi yang paling karakternya sampai niku loman kayak ibuku. Nah, itu contoh. Ya adalah dengan berbagai macam sampun monggo. Siap. Lupa membaca Al-Fatihah, dia langsung baca surat. Nah, makmum ini mau mengingatkan sudah mengingat subhanallah, tapi si imam mungkin nggak sadar atau saking khusyuknya atau saking groginya, dia lupa baca Fatihah. Ketika makmum mengingatkan subhanallah, dia tetap pede, tetap membaca surat tersebut, diingatkan lagi subhanallah, berhenti. Mungkin bingung apa yang salah yang saya lakukan seperti itu. Pertanyaannya sebagai makmum, apakah kita perlu berpikir dia menggunakan kata yang lain untuk mengingatkan kalau lupa Al-Fatihah, seperti contoh Alhamdulillah atau Al-Fatihah. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya agak ketika imam lupa itu kadang ya saya pernah ngalami ngeblank bener blank, diingatkan itu bukan malah paham, malah tambah bingung. Ketika seorang imam lupa membaca Fatihah, maka ada pilihan terhadap makmum mau ngikut tetap imam boleh dengan talfik mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, Fatihah itu tidak wajib. Yang wajib adalah faqra'u ma tayassara minal Qur'an.
pokoknya dia baca Al-Quran maka sah, boleh talfik kasus itu. Atau mufarokoh kalau memang saklek dengan pendapatnya mazhab Syafi'i, bebas. Ini pernah kasus gak usah Imam Masjidil Haram pernah Al-Fatihah lo lali, lupa Al-Fatihah pun Maliki Yaumiddin nunggu lali, beleng wis, mari uno dipecat dari imam. Sekali tok dia jadi imam Masjidil Haram. Ini ada pernah kejadian. Sekali dia ngimami sing salah Fatihah, bajut ta. Tapi gak ngomong ke bajut itu Gusti Allah sing ngatur. Gusti Allah sing ngatur. Tidak ada manusia itu sempurna. Kadang-kadang ngapunten. Saya beberapa kali ketika saya salah dalam ngimami itu murni karena kesombongan saya, murni kepedian rumongso apal, murni saya akui, murni karena kesombongan saya pernah baca itu lagi khusuk lagi tak khusuk no, murni saya tak akoni baca akhir Baqarah. Biasanya kalau baca akhir Baqarah itu sering kadang dalam kadang sering saya itu nangis. Kalau saya pribadi kepingin tak ekspresikan dalam imamiku pas sholat Jumat, subhanallah lali, bener-bener beleng diingatkan nama yang belakang, dibacakan ayatnya itu bener-bener lali. Ya akhirnya keluar wis. Murni kesombongan. Walaupun itu pasti takdir ya, tapi saya akui itu murni kesombongan. Artinya ditakdirkan sama Allah, diingatkan sama Allah, ojo sombong-sombong le. Maka setelah itu saya selalu kalau selalu tak murojaah sambil jalan dari rumah ke itu, karena kebetulan saya mempunyai kalau baca itu tak bukan ayat-ayat pendek, selalu tak sambung sambil menjaga hafalan walaupun nggak banyak-banyak, ya ojo sampai lali kabeh gitu kan, sambil tak maka murojaah sambil jalan tak baca. Saya baca untuk harus ngapunten gak boleh masih surat pendek, gak usah di kepedian, walaupun surat yang kalau saya wal asri lho iso nek lali lho ya lali. Tabat aja kan ada yang tabat yada abilah habib wa tabat yada abilah bulat ya ada. Kalau lagi-lagi ya Gusti Allah, saya tetap itu peran Gusti Allah mengingatkan kita. Itu insya Allah kurang lebih begitu. Boleh imam ya diingatkan, subhanallah kalau itu sudah batasnya. Mal Al-Fatihah saya yakin tambah ngebleng. Ya udah subhanallah, terus kita ngambil sikap. Mau talfik tetap manut sama imam berdasarkan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Boleh? Umpama tadi yang berikutnya kan kalimat lain Fatihah. Kemudian imam ternyata mampu ingat apakah makmumnya, kalau enggak tetapnya sah. Dialog sebenarnya kuncinya itu nggak boleh kalau Al-Fatihah nggak bisa. Karena itu sama dengan dialog langsung dengan imam. Yang boleh kita mengingatkan, yang keluar dari mulut kita dalam sholat itu harus nuansanya zikir, dialog dengan Allah. Kalau misalnya Bismillahirrahmanirrahim mengingatkan Bismillahirrahmanirrahim untuk Alhamdulillahirabbil alamin, insya Allah nggak masalah. Jika Al-Fatihah itu kan berarti langsung memang sengaja ke imam. Subhanallah itu kan zikir. Berzikir sama Allah, berzikir kepada Allah sekaligus mengingatkan imam. Tapi kalau murni mengingatkan itu juga nggak boleh.
Subhanallah itu kan sudah ucapan di luar zikir kepada, jadi ucapan di luar zikir kepada Allah, di luar zikir, di luaran yang mengingatkan imam nggak boleh. Makanya harus berupa mengingatkannya itu berupa zikir atau bacaan Al-Quran. Langsung Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kok nggak dipikir itulah apa? Ya beda lagi. Kalaupun dia langsung sadar, langsung baca Alhamdulillah Rabbil Alamin tanpa bismillah, ya susah juga problemnya. Karena mazhab Syafi'i harus wa bismillahi ayatun minha. Ngingenoi alhamdulillah gak cukup. Bismillahirrahmanirrahim dipikir kok bismillahirrahmanirrahim nyambung antara surat Fatihah ambek surat sesudahnya. Ruwet yo. Dia mungkin simpel diingatkan menurut saya. Ya diingatkan semaksimalnya tanpa menambah kalimat di luar Al-Quran. Atau kalau nekat mau ekstrim karena pingin menjaga dibatal noai kitanya batal langsung Fatihah durung. Nah kan jelas gak bingung nih, langsung aja kita yang membatalkan diri. Ustaz Fatihahnya belum kan gak masalah, kita sudah batal. Begitu dia Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah kita masuk lagi. Itu kan lebih aman kalau menurut saya. Kalau memang saklek di Syafi'i ya, kalau mau saklek di Syafi'i, kalau diingatkan Bismillahirrahmanirrahim kita aja membatalkan diri walaupun dosanya gede, tapi berharap karena yang agar makmum yang lain ini sah ala mazhab Syafi'i, nggak apa-apa kita berkorban untuk kemaslahatan umat. Sama dengan polisi di samping Ka'bah itu, habis sembahyang polisi ini jejak iwang ya masih ada. Apakah itu ya tetap dosa. Jangan berarti terus mereka gak sembahyang terus gak dosa. Tapi karena demi ketertiban rakyat, ketertiban jamaah, dengan harapan dosane iku cuma setitik ganjaran sak laut. Sama dengan kasus ini, kalau memang saklek dengan mazhab Syafi'inya, jika diingatkan Bismillahirrahmanirrahim jika fahamai sampean, makanya yang di belakang imam diusahakan adalah orang yang ngerti hukum dan siap mengganti imam. 2 orang di belakang imam. Jangan sing ngerti hukum, sing ngerti imam nok buri. Yang di belakang imam orang yang nggak paham. Ketika suatu saat nanti imam gak ngentut atau yang imami ganteng itu lo nggak paham juga, pelongo bubar mulian. Yang merasa paham aturan fikih dan bisa siap untuk mengganti imam, dianjurkan sholat di belakang imam. Kenapa harus siap menjadi pengganti? Imam bisa jadi batal, imam bisa jadi salah, ada yang mengingatkan. Kurang lebih ngoten. Monggo. Soal jamaah yang ketinggalan 1 rakaat atau 2 rakaat ya. Ini ketika sang imam sudah mau selesai atau rakaat akhir, ini makmum berdiri, ini harus salam pertama atau salam kedua? Karena salam pertama kan makmum ya, wajib ya. Yang kedua ini ketika makmum ini berdiri menunggu salam yang kedua atau yang pertama terus salam, ya berdiri. Sebenarnya makmum boleh setelah salam pertama, tapi lebih hati-hatinya setelah salam kedua. Setelah salam pertama makmum boleh langsung berdiri, kecuali kalau imami suwe Assalamualaikum warahmatullahi.
Habis itu assalamualaikum, kesuwen. Nah itu baru makmum itu pada dasarnya setelah salam pertama itu boleh langsung berdiri. Jadi begitu assalamualaikum warahmatullah, karena ada imam itu yang zaman sepuh-sepuh itu kudu ngene kudu maksimal itu ada. Padahal batasannya makmum itu salamnya assalamualaikum warahmatullah, walaupun belum begini nggak apa-apa, langsung naik. Karena satu rukunnya itu dua, begitu dia salam pertama itu dia sudah keluar dari sholat, langsung berdiri boleh. Kalau imamnya cepat assalamualaikum warahmatullahi ya nggak apa-apa. Intinya setelah salam pertama sudah boleh. Monggo. Oh, kepak boleh kepancing. Bukan batasan masalah kanjeng Nabi menghormati, bukan masalah istrinya, bahkan dengan dihormati. Sejauh mana kita menghormati yang lain secara musyrik. Terus saya pernah masa kecil saya dulu itu berarti orang Jawa itu ada pelajarannya di situ memang. Saya pernah jalan-jalan ke orang tua, melihat gambar orang itu terbanyak gini, terus dikurno, apa kalau sama kebijakan? Terus kan berarti kan masalah pelajaran itu sudah ada sejak dulu kan? Apa batasnya sampai di mana? Kan nanti nggak ada musik atau di mana? Batasnya. Terima kasih. Ini penting. Kadang banyak orang gampang menjustik musyrik. Musyrik itu ketika sudah menyembah, sudah menganggap dia mempunyai memaldoroti dan tidak. Obat saja, jika kita punya keyakinan bahwasanya obat ini yang menyembuhkan, itu bisa jadi sampai musyrik. Tapi misalnya pulpen, saking saya cintanya sama pulpen, itu sampai saya namai. Nabi itu cinta banget sama sisirnya, sama kudanya, sama pedangnya, dikasih nama semua. Dalam keterangannya, seingat saya, sekarang Menteri Agama itu Profesor Nazarudin, seakan-akan semua benda mati itu mempunyai ruh. Dalam pengajiannya Profesor Nazarudin itu kan mengaji tasawuf, ada pengajiannya. Seakan-akan yang lain itu mempunyai ruh, ada ruhnya. Nggak apa-apa. Ada seorang ulama besar namanya Bishr Al-Hafi, jadi wali, bukan jadi wali gara-gara ini simpel. Suatu saat beliau jalan, ada tulisan lafaz Allah, dipungut, dibawa pulang, karena dulu tulisan masih banyak dalam bentuk tulisan kulit, dicuci, dikasih wangi-wangian, digantung di rumahnya, diagungkan, mengagungkan lafaz Allah. Beliau akhirnya menjadi seorang wali terkenal, Bishr Al-Hafi. Saking salah satu karomahnya disebut dengan Al-Hafi itu nyeker. Bishr Al-Hafi itu nggak pernah dulu ketika jadi wali itu selalu nyeker. Karena beliau nyeker, seluruh kuda, hewan yang berjalan di atas, yang berjalan di wilayah Baghdad, yang biasa dilewati Bishr Al-Hafi itu nggak pernah buang air, nggak ada najis sama sekali selama Bishr Al-Hafi hidup. Sehingga ketika suatu saat ada kambing neletong, langsung
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Bishr al-Hafi sudah wafat. Bishr al-Hafi itu seera dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Ahmad bin Hambal. Terkenal Bishr al-Hafi. Kadang-kadang mohon maaf, kita terlalu menganggap remeh, membendakan surat Yasin. Ini beberapa kali surat Yasin pas ngaji-ngaji itu loh, teng diuncalno. Padahal bagine itu kayak bagi remi, plek 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 plek. Ngapunten, itu ada asma Allah, termasuk undangan kita, terutama yang laki-laki, ibu-ibu kadang-kadang nggak ngereken. Setiap kali undangan biasanya ada Bismillahirrahmanirrahim, ada Assalamualaikum ngapunten, jenengan rawat. Kalau sudah dibakar, kalau sampai ke tangan ibu-ibu gak reken, masuk tempat sampah, kayak nimpal telek dan sebagainya, ngapunten. Bishr al-Hafi bisa menjadi waliullah gara-gara mengagungkan asma Allah. Bisa jadi istamu kok gak sampai wali lah, tapi mudah-mudahan gara-gara hal yang sepele itu derajat kita diangkat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nathan, tadi pertanyaannya, iya itu, apapun itu, tidak sampai musyrik selama kita tidak beranggapan mereka mempunyai madharat dan manfaat kecuali dengan izin Allah. Punya cincin, kita kasih nama isi apa? Boleh. Cincin ini mempunyai kelebihan khususnya dengan izin Allah, boleh. Sampean dapat cincin iki, cincin pengasihan Cak Son, sampean nek gawe cincin iki khasiate wong wedok delok pengen langsung keblinger. Selama itu hanya khususiyah, bukan memberikan madharat dan manfaat, khususiyah boleh. Apa? Sama dengan pisau. Pisau itu bisa motong karena khususiyahnya pisau motong. Sing motong iku pasti dengan izin Allah. Api jika ini wis rada bahas tauhid ya, agak. Api jika kita mempunyai keyakinan api bisa membakar karena zatnya api, maka itu bisa sampai musyrik. Tapi kalau kita mempunyai keyakinan api itu khususiyahnya, kekhasannya api itu membakar, sing bakar Gusti Allah. Kenapa ya? Buktinya contoh kasus Nabi Ibrahim, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Pada dasarnya api itu khususiyahnya, karakteristiknya, khususiyah itu karakteristiknya membakar, tapi bukan semuanya atas izin Allah. Ahli-ahli, alhamdulillah saya nggak pakai, aku diarani pengasihan. Cincin jika itu mempunyai khususiyah, wallahu a'lam, dengan ternyata sering dipakai zikir dan sebagainya, wallahu a'lam, saya nggak paham dengan ilmu gituan, saya nggak paham. Barangkali ada, karena karakteristik saya terlepas dari ada karena warna jenis batu, ada jenis batu dengan campuran warna tertentu kecubung, itu mempunyai karakteristik membuat orangnya itu tenang. Ada karakteristik warna. Ada orang yang karena kalem, agar dia bisa semakin bersemangat, punya rasa percaya diri, maka pakailah cincin warna merah, karena karakteristiknya merah itu membuat dia bersemangat. Itu karakteristik. Tapi tidak boleh menjadi keyakinan bahwasanya gara-gara cincin ini. Nah, itu yang nggak boleh.
Bang, nanti urusan perdukunan itu Ustaz Zain lebih tahu ngaji ilmu dukun masalahnya. Pun saking kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun sampai siang kita masih bisa istiqomah untuk di sini. Semoga aja minggu depan roto isok pagi mana kayak biasa nih. Memang dukun duduk sing tekun. Tadi jelas sahabat wedok mau iku waktu nang Kanjeng Nabi kesal lebih cenderung beliau belum pulang. Dia hanya masih di majelis itu, di majelis taklim. Rumahnya Kanjeng Nabi kan majelis taklim. Masih di majelis taklim itu beliau wadul nenggane Allah kan. Mosok ngeten Gusti ya napa? Terus kula niki ya aku duwe anak, aku lah hamil. Wadul nenggane Allah ketika di majelis taklim langsung dijawab karo Allah turun ayat. Nabi Yakub innama asyku basi wa husni ilallah. Wadul nenggane Allah masalah kesusahan ini, masalah problemnya. Lah kok nyenengan sumbung ora wadul mek ngeludok. Dan ini sekali seperti yang saya ngomong, ayolah di majelis taklim itu. Ini tadi kan buktinya, salah satu sahabat wadul di majelis taklim, ketika kurang puas dengan jawaban Kanjeng Nabi langsung dijawab karo Allah. Dah itu aja, gue jadi dukun, duduk sing tekun. Nggone majelis taklim kita berdoa di sana kan lho. Ya duduk sing tekun nang majelis nang kono. Waduh lho nang Allah. Waduh loh, berkali-kali saya ngomong waduh loh, gitu loh. Ya, sebab nek sampeyan ngenteni pinter. 10 tahun cek goblok kula niki nang pondok. Sampeyan kan sak jam kok pinter lho. Nggih, semoga bagi mawon bagi manfaat kalian Allah. Dan semoga wadulan kita, persoalan kita yang kita wadulkan, kita curahkan kepada Allah, dijabah sama Allah, dijabah Allah di majelis-majelis yang mubarakah ini. Al-Fatihah.